Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertemukan kita di dalam kajian kitab Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jin Syayatin, menyelamatkan muslimin dari bisikan jin dan para syayatin. Tentunya sebagaimana yang kita sebutkan dahulu bahwa mempelajari kitab ini merupakan sebuah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Di mana dengan kita mempelajari kitab ini, insyaAllah akan kita kenal bisikan dan tipu daya syaitan yang selalu dan senantiasa mereka lancarkan untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-istiqamah kepada kita semuanya untuk bisa mengkaji seluruh isi yang tertulis dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada manusia dari ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka musuh dari kalangan jin dan para syayatin. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa semua ini memiliki hikmah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuatu, jadikan sesuatu yang semuanya itu sia-sia. Namun semuanya itu ada hikmah. Semuanya berada di dalam hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sebuah hal yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana perkara tersebut tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Namun ada sebagian kaum muslimin yang mengetahuinya, dan ada sebagian kaum muslimin yang lainnya yang tidak mengenal dan mengetahui dari hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tampakkan dari ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. InsyaAllah pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu al-asbab allati yatasallatu biha syayatinul jin 'alal muslimin.
sebab-sebab yang dengannya para syayatin al-jin mereka begitu mudah menguasai manusia, baik dengan bisikan-bisikan mereka, godaan-godaan mereka, yang tujuan semuanya adalah mereka ingin memperbanyak jumlah anak Adam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab yang akan kita sebutkan ini, Syekh Hafizahullah taala akan menyebutkan kepada kita tentang sebab-sebab yang dengan sebab tersebut para syayatin al-jin mereka begitu mudah menguasai manusia, membisik mereka, mengajak mereka ke dalam lubang kehancuran. Tentunya banyak sebab yang akan disebutkan nanti oleh Syekh rahimahullahu taala, dan kita mempelajari sebab-sebab ini tujuannya adalah salah satunya untuk kemudian kita mempersiapkan senjata kita untuk melawan mereka, mempersiapkan bekal untuk kita melawan para syayatin al-jin tersebut. Pada setiap harinya, setiap saatnya mereka terus membisik kepada manusia supaya manusia ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, al-asbabul lati yatawassalu min khilaliha al-jin wa syayatin ila mu'adhatil muslimin kathirah. Sebab-sebab yang dengannya para jin dan syaitan mereka sampai dan begitu mudah untuk mengganggu kaum muslimin. Sebab-sebabnya ini sangat banyak, kata Syekh rahimahullahu taala. Banyak sekali sebabnya. Wa hasbuna an nadhkura ba'daha aw ba'dhan minha. Insyaallah cukup bagi kita untuk menyebutkan sebagian dari sebab-sebab tersebut. Dan yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala ini adalah poin-poin penting. Perkara-perkara yang harus diketahui oleh kaum muslimin sehingga mereka bisa mempersiapkan kekuatannya, senjatanya untuk melawan bisikan-bisikan para jin dan syaitan tersebut. Beliau mengatakan as-sababul awal ru'yatul jinni lana wa la narahum ghaliba. Beliau mengatakan sebab yang pertama, yang dengan sebab tersebut mudahnya para syaitan membisik dan mengganggu manusia adalah karena mereka bisa melihat kita, sedangkan kebanyakannya manusia ataupun kita tidak bisa melihat mereka. Ini sebab yang pertama dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala, bahwasanya musuh kita yang satu ini dari kalangan jin wasyayatin, mereka bisa melihat kita, sedangkan kita ataupun manusia secara kebanyakan mereka enggak bisa melihat jin. Mereka tidak bisa melihat para syayatin yang mereka itu adalah musuh mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihatnya. Sehingga dengan sebab ini begitu mudahnya mereka ini mengganggu muslimin, membisik muslimin, mengajak mereka untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Azza wa Jal, untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam riba, dan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Salah satu sebabnya adalah mereka bisa melihat kita, sedangkan kita kebanyakannya tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum, sesungguhnya iblis, yarakum, melihat kalian, huwa wa qabiluhu, yaitu dzurriyyatuhu, anak keturunan iblis, bala tentaranya. Mereka itu bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dan kalian tidak bisa melihat mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa sebab yang pertama ini, mereka bisa melihat manusia, sedangkan manusia kebanyakannya tidak bisa melihat mereka. Ini yang membuat mereka itu begitu gampang untuk membisik manusia, mendorong manusia untuk berbuat kesalahan, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang bab ini, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ditanyakan kepada beliau, hal dzalika amun la yarahum ahadun aw yarahum ba'dun nas duna ba'd? Apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya secara umum manusia itu tidak bisa melihat mereka, sedangkan mereka itu bisa melihat mereka? Atau ada sebagian manusia yang bisa melihat jin ataupun para syayatin, dan tidak sebagian yang lainnya? Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala biqaulihi, kemudian beliau menjawab, alladzi fil Qur'an annahum yarawna al-insa min haitsu la yarahum al-ins, wa hadha haqqun. Yang ada di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka itu bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat mereka. Wa hadha haqqun yaqtadi annahum yarawna al-insa fi halin la yarahum al-insu fiha, wa laysa fihi annahum la yarahum ahadun minal ins bihalin, bal qad yarahum as-salihun wa ghairu as-salihin aidan, lakin la yarawnahum fi kulli hal. Ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mereka itu melihat manusia fi halin, sebuah keadaan, la yarahum al-insu fiha, di mana manusia tidak bisa melihat mereka di dalam perkara tersebut. Dan bukan maknanya di sini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mereka, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang melihat jin dan para syayatin. Bahkan ada di sana sebagian dari orang-orang saleh dan juga selain dari orang saleh, mereka itu bisa melihat jin namun tidak bisa melihat pada setiap keadaan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala, fasafa bisababi ru'yatihim lana wa adami ru'yatina lahum tajarra'u ala mu'adhatina wa sahulan alaihim. Sehingga dengan sebab musuh kita yang satu ini, kata Syekh, mereka bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka, tajarra'u ala
tajarra'u ala mu'adzatina, sehingga mereka ceroboh sekali dan begitu gampang bagi mereka untuk mengganggu kita, mengganggu manusia. Gampang sekali mereka untuk mengganggu manusia, membisik manusia, menggoda manusia. Dan mereka mengeluarkan senjata-senjata mereka tersebut. Wal ma'sum min syarrihim man asimallah. Dan orang-orang yang terjaga dari kejelekan mereka tersebut adalah orang-orang yang terjaga ataupun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengetahui bahwa musuh kita yang satu ini tidak bisa melihat kita, tentunya, atau musuh kita yang satu ini bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka, tentunya kita harus mempersiapkan senjata yang lebih matang untuk melawan tipu daya dan bisikan-bisikan para syaitan tersebut. Kita ambil sebuah contoh misalnya, kalau di dalam sebuah peperangan, misalnya kita mengetahui musuh yang akan menyerang kita jumlah mereka itu berapa. Kemudian senjata yang mereka gunakan untuk menyerang kita. Kita tahu tentang mereka tersebut. Maka niscaya kita ini akan mempersiapkan diri kita untuk melawan mereka dengan jumlah yang jauh lebih besar ataupun minimalnya sama. Demikian pula dengan senjata, kita akan berupaya untuk mempersiapkan diri dengan senjata yang lebih canggih, lebih besar dan lebih banyak untuk melawan sekelompok manusia yang akan menyerang kita tersebut dari kalangan orang kafir. Ini misal. Nah, sekarang musuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, jin wa syayatin, kita tidak bisa melihat mereka kebanyakannya. Maka di sini para ulama mengatakan kita harus lebih besar dan lebih matang di dalam mempersiapkan bekal-bekal ataupun senjata-senjata kita untuk melawan gangguan-gangguan para syaitan tersebut. Nah, ini yang harus kita fahami baik-baik, sehingga kita bisa selamat dari tipu daya mereka, bisa selamat dari bisikan para syaitan yang setiap harinya mereka tebarkan. Di setiap hari dan malam mereka sebarkan di tengah-tengah hamba Allah, di tengah-tengah Bani Adam, di mana target mereka adalah untuk memperbanyak jumlah manusia di dalam neraka Allah. Ini kita perhatikan baik-baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kemudian kita bisa mempersiapkan bekal yang lebih besar dan lebih matang untuk melawan bisikan-bisikan dan tipu daya para syaitan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sababu tsani, kathratus syubuhat wasyahawat. Banyaknya syubhat dan banyaknya asyahwat. Beliau mengatakan idza kathura asyubuhat wasyahawat 'alal muslimin kathurat istijabatuhum liwasawisis syayatin wa qubul ma yughirrunahum bihi. Beliau mengatakan bahwasanya ketika banyaknya syubhat wa syahwat atas kaum muslimin, tersebarnya asyubuhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama, tersebarnya asyahwat di tengah-tengah muslimin, maka ini akan menjadi lebih mudah manusia tersebut menerima ataupun terkena dengan bisikan-bisikan para syaitan.
Dan lebih mudah bagi mereka untuk mengambil dan menerima tipu daya para syayatin tersebut. Disebabkan tersebarnya asyahwat wasyubhat. Ini sangat berbahaya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu seorang muslim dituntut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah difahami oleh para ulama salaf. Sehingga dengan dia mempelajari Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, ini akan terlepas satu persatu syubhat yang ada di dalam benaknya tersebut. Akan terlepas. Akan hilangnya syubhat di dalam jiwanya itu, di dalam benaknya tersebut. Ketika dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Sehingga dengan ini akan berkurang ataupun akan begitu mudah untuk kita melawan bisikan dan tipu daya syaitan yang mereka masuk dari sisi asyubhat wa syahwat. Demikian pula senjata syahwat yang mereka tebarkan itu. Syahwat terhadap wanita. Kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta. Ini merupakan bagian dari senjatanya syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam kehancuran. Maka tentunya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melawan dengan memperbanyak sabar. Memperbanyak as-sabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari syahwat tersebut. Sehingga beliau mengatakan fawajib ala kulli muslim wa muslimah at-tazawwud min al-fiqhi fid din hatta tastanira uquluhum. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah untuk berbekal dengan al-fiqhu fid din, dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Berbekal dengan ilmu. Tentunya tidak akan didapatkan ilmu tersebut kecuali dengan menuntut. Belajar, duduk di majelis-majelis ilmu, serius dan semangat di dalam mempelajari, sehingga akalnya tersebut menjadi bersinar, sehingga pemikirannya tersebut menjadi terbuka dan bisa menerima kebenaran, dan jiwanya tersebut menjadi bersih. Kemudian dadanya tersebut terbuka lebar untuk menerima al-haq, sehingga hatinya tersebut menjadi tenang. Ini bekal yang paling besar yang harus kita siapkan. Melawan senjata asyubuhat wasyahwat yang ditebarkan oleh para syayatin pada setiap hari dan malam, pagi dan petang. Terus demikian. Ketika mereka melihat tersebarnya asyahwat, tersebarnya asyubuhat di tengah-tengah muslimin, maka ini merupakan kesempatan besar bagi syaitan untuk mengelabui manusia. Maka dari itu beliau hafizahullah ta'ala mengingatkan kita supaya kita ini benar-benar menyiapkan diri kita dengan ilmu. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Dengan ilmu kita akan faham mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu kita akan faham tentang mana ibadah dan mana yang syirik. Dengan ilmu kita bisa memahami, bisa mengerti yang baik maupun yang jelek. Kita akan memahami mana yang termasuk dari kerancuan-kerancuan di dalam pemahaman agama ini. Butuh dari kita untuk thalabul ilmi, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dengan kita belajar tersebut akan hilangnya asyubuhat, kemudian hilangnya asyahwat. Dengan itu akan menjadi sulit bagi para syayatin untuk menebarkan tipu daya dan bisikan-bisikan mereka tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak faham ilmu. Ketika dimasukkan kepadanya pemikiran-pemikiran yang rancu di dalam agama, mudah sekali masuk ke dalam benaknya. Seseorang yang tidak punya bekal ilmu Al-Quran dan Sunnah, ketika digiring oleh para syayatin dari kalangan al-ins dengan penjelasan-penjelasan mereka tersebut yang penuh dengan kerancuan, tidak akan begitu mudah manusia itu untuk menerima kejelekan itu, sehingga dia menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka dari itu Syekh hafizahullah ta'ala mengingatkan kita, berbekallah dengan ilmu, bertafaqquh fid din, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sebab yang kedua. As-sababu tsalits, kemudian sebab yang ketiga, beliau mengatakan ghaflatul qalbi an dzikrillah, lalainya jiwa kita ini, jiwa manusia dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalainya jiwa kita ini dari mengingat Allah. Lalainya jiwa kita dari membaca Al-Quran. Lalainya jiwa kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi sebab mudahnya syaitan untuk membisik manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa hidup tanpa mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami akan jadikan syaitan tersebut sebagai qarin untuknya, dan senantiasa mengganggunya, senantiasa mengajaknya ke dalam kejelekan-kejelekan. Dan syaitan tersebut akan berupaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebabkan karena manusia tersebut lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, wasyaitan wiswas khannas. Syaitan itu memiliki dua sifat. Ya. Yang pertama adalah wiswas, dia membisik. Kemudian khannas, ia berlepas diri dari manusia. Lalu beliau mengatakan, idza dzakara al-'abdu rabbahu khanasa. Apabila seorang hamba berzikir kepada Allah azza wa jalla, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu akan berlepas diri ataupun lari dari manusia. Tidak akan betah membisik manusia ketika manusia tersebut mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa idza ghafala an dzikrihi waswasa. Namun apabila seorang hamba tersebut dia lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu akan datang kembali membisik.
Demikian keadaan mereka. Ya. Falihada karena tarku dzikrillah sababan wa mabda'an linuzuli al-i'tiqad al-batil wal iradatil fasidah fil qalbi. Maka oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, meninggalkan berzikir kepada Allah azza wajal, seseorang lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab munculnya keyakinan-keyakinan batil, munculnya keinginan-keinginan yang rusak di dalam jiwa seorang manusia. Ya. Maka dari itu beliau mengatakan wa min dzikrillahi ta'ala, sehingga di antara zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tilawatu kitabihi wa fahmihi, membaca kitabullah kemudian memahaminya. Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Upayakan jangan sampai ada satu hari yang kita lewati tanpa kita membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita lewati satu hari, dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, jangan sampai kita lewati waktu-waktu tersebut kemudian kita kosongkan dengan berzikir kepada Allah azza wa jal ataupun dari membaca Al-Quranul Karim. Ya. Ini penting sekali untuk difahami kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fa inna syaitana innama yamna'uhum min ad-dukhul ila qalbi bani Adam ma fihi min dzikrillah alladhi arsala bihi rusulah. Fa idza khala min dzalik tawallahu syaitan. Ya. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya syaitan hanya saja akan terhalang untuk masuk ke dalam hati Bani Adam, membisiknya ketika ada di dalam hati Bani Adam tersebut zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia perbanyak membaca Al-Quranul Karim, sehingga syaitan akan sulit untuk masuk dan membisik manusia. Berat bagi mereka. Namun ketika hati seorang manusia tersebut kosong dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan syaitan untuk menguasai manusia, mengajak mereka ke dalam kejelekan. Maka dari itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita perhatikan hal yang satu ini. Jangan sampai kita kosongkan hati kita ini dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kosongkan hati kita dari berzikir kepada Allah, maka itu kesempatan besar bagi syaitan untuk menjatuhkan Bani Adam. Sebutkan oleh para ulama bahwasanya syaitan itu akan berlepas dari diri dari manusia pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika manusia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan itu akan lari. Syaitan itu akan menjauhi manusia tersebut ketika dia berzikir kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, syaitan akan berlepas diri dari manusia tatkala manusia tersebut terjerumus ke dalam ajakan-ajakan mereka. Manusia terjatuh ke dalam zina yang sebelumnya didorong, dibangkitkan hawa nafsunya tersebut supaya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Nah, ketika manusia itu terjatuh ke dalam perbuatan zina, syaitan akan lari dan berlepas diri. Tidak ada istilahnya tanggung jawab dari dia. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Kemudian yang ketiga, syaitan akan mengungkapkan ucapan berlepas diri ia ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah putuskan siapa yang berhak masuk ke dalam surga, kemudian siapa di antara mereka yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Demikian. Mereka akan berlepas diri dari manusia ketika datangnya yaumul qiyamah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qala asy-syaitan lamma qudiyal amru, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Syaitan mengatakan lamma qudiyal amr, ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika perkara telah diputuskan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang masuk surga masuk surga. Yang masuk ke dalam neraka masuk ke dalam neraka. Syaitan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak. Dan aku pun memberikan janji-janji kepada kalian. Namun kenapa kalian mengikuti aku? Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li, kata syaitan. Ya. Dan aku tidak memiliki apapun atas kalian, kata syaitan, kecuali aku hanya bisa mengajak kalian kepada kejelekan-kejelekan, maka kalian pun menyambut ajakanku tersebut, kalian terima. Syaitan mengatakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Hari ini jangan salahkan diriku, namun salahkan diri-diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian, dan kalian pun hari ini tidak bisa menolongku. Coba perhatikan ini baik-baik. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ibrahim, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita janji-janji yang hak. Untuk kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memperbanyak amalan salih. Sebagaimana syaitan, mereka telah memberikan janji-janji kepada manusia, namun janjinya adalah batil. Dan dia mengatakan, aku enggak punya apapun. Tidak ada yang bisa kami buat atas kalian kecuali mengajak kalian kepada kejelekan, kemudian kalian ambil kejelekan tersebut. Sehingga jangan salahkan diriku hari ini, namun salahkan diri-diri kalian, kata syaitan. Berlepas diri dia. Khannas. Ini 3 tempat. Maka perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai kita termasuk ke dalam bagian orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka Allah disebabkan kita mengikuti dan menerima ajakan para jin dan asyayatin. Wallahu a'lam bissawab. Ini 3 poin yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Masih tersisa sekitar 5 poin lagi, ataupun sebab-sebab yang dengannya begitu mudah para syayatin untuk membisik dan menggoda manusia. InsyaAllah kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya biidnillahi ta'ala. Untuk malam hari ini kita cukupkan 3 poin. Semoga apa yang kita baca ini ada faidah dan manfaat, terutama untuk saya yang paling pertama, kemudian kepada saudara-saudariku seluruhnya yang mendengarkan kajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.